Shalom. Selamat hari Minggu. Ada orang saudara mulai acara ibadah. Terpaham jalan sampai selata. Matanya ini tadi juga selata masing-masing. Tapi mati kasalukna Kurian nahi nahoran di mata Numasah kita main minggu akhir pertama Ima ubas peradian di kita Dimana haror di Kristus pada harion Nadi ubakar pagi diri nabi oleh Alam ini Ugalahi malirinon Terjadi para delta Sudah Noai dibagas kelas roha martabat mawaliate inasahat matabe tuhamu selamat advent madihamu saluhutna Selamat advent naroh Tuhani. Garuk bahwa kita tu advent dito-dito guru kita tu pakiriman nama molu laos tiki parpuasaon do adventon di hal Kristen mana kasih diri do pembangun roha asal bab tulungan rohani debata iman di baron magite warna ditutup langgaran doa lirin na jolek diarahon minggu advent pardolo hita asa mardalan di hati uron di Jehovah dina tohon torok halat nama hoi siala panai HIV atau AIDS nala melarat di portirion Sodang hati uron di mesiasi mapahe pakai nota di bagasan masih roha manonom raja Hamuleoni mari dimainkan yang kede nomor tulu balu ayat sada tolu
Yesus Kristus, doa keluargi Tuhan di Perbadia, namo pelangi doa tanon. Amin. Pawa amuma tubur Sion, idama nungaro haturoni, idama iupri ibadah berupa sinehona, jala pamalosona di jorona. Haleluya. Ale Tuhan dibata perbu benar suatu dosan nabu pelangi do tano hinorohani asli roham do ubain ha saat kami tutawon hurian naik balon lewat matu hurian todim nabut nabadiyai dohot hamalon sianho asal merawat jalagat dahara donu di tomatawani hamion saya lewat mahiras di roha tuna kosong maka dahon hatam asal dengan buriam marhide siani toman di hari sada Desember di patu pada palingotan hari HIP AIDS Sapor TV hubungi rohani tuho sesungguh lima buriam di Portibion asal galingan pangulungan do sileon apalapun tuakan amangai panai HIP AIDS bahan mahami gawe hawawani holong di Portibion Saleon menitiroha gogodo pengapusion keluarga mangaradot nasida nang akapara malis nang rawat nasida saya pada sian nasida padelian alai bohi marama nasida dohot kolong nang pakirimon patau nasida dari manokan tuakan nahina holona saya homa dengan nasida ditomani ulang nasida Pargoboy mahami salurutna mangoloi hodi bagas mahaposyaon natokong asamanan kami sahro di ujungna marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dimuji kita sampai nomor 223 ayat 22. Maktua mahalak masokolo mangikut kontahi nya kawajahat, jalan masokolo jomdom udalan ni akabar dosa, jalan masokolo sahudulan do aka parehe.
Saya pati di Jehovah do lomoni rohana, jala saya ilo dipikiri rohana, arian do orgin. Bahasa Indonesia, Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu saatnya atau rak maniogo pemahita setuata dewata. Ale Tuhan dewata, saya pergogoi memahami, mengulang menobat Tuhan ini. Amin. Mari kita sampai di nomor pokok betul ayat 122. Tatoponi mahadosapta matanian mahita. Ali amanani jalan di batanami nadi balogijang. Para sirohana sumurung milahami. Hupanatutu jalan hutopotihami berdosa dot pahaleson nami. Nabrani bidolong. Ayo dodo hami magdosa maladokonho. Jalan dodo sumurihami rimasmu. Marhide sian pahaleson nami dinatam. Upahakau hamido pakadayon nan pangalahonami nama bayi mahugam rohani dohan nami namangai sahik HIV AIDS marpamuati marham dihami pamaluma nasib nanyai ni dohan nami ni lebar magogo pakirimon doh dame nasian ho tu rohana sida lebar malihami habisuhan nasian ho Mardila ganuk dengan dolma di bagasan kolong. Ndara di bagasan pengumuman. Pagugoi keluarga lo tenaga medis nama kubas nasida pada usia nasida akasai taat mahami mahide asini roham jala sesa madosanami saluhutna alani pakokot nihan haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Bagaimana di dewata tayo tu hasani dosa. Alam do di kita situan di malib nasoni nahudu di siam ni abang sani hato maman di badulija di baheni tarbahen di bana do panguluan ro di ujungna akan asabdok ro tu dewata marhite di bana nama mulu do ibana tokong asal ditanya pernasida asal kapan mah di dewata dari lijang. Amin.
Mari kita sampai nomor 240 ayat 2. Tatangin mana tadi dibata tu epistel minggu Advent nomor 2 di mana tersurat di Roma 10 dulu ayat 10 sada Rodi 10 Tajama secara responsoria Iman rikoti hamu ala diboto kamu dikina aina dapat doa basna lau hehe sian namolong ainun ngajumonot haluat termain sian tuju dari korsean kita. Badia mahina mapakalaho soalna atum arian unang masa kuhu parmangan doh parminuman unang mahawanan doh margarubus unang marbada doh maniburu di masalahnya waktu doa kena tumangian kembali di mata jalan berdosa. Amin. Mari kita sampai nomor 24 ayat 22.
kon maha posyatai sonahi na tidak peninawata sa posya di sendok portion rak mahitara mando au posya di pada Jehovah ido ama pargo na sama dosa na kopalani dokano au posya di Yesus Kristus anak di pada Jehovah na seselai iman tujuan di Maria naga gaya dicanton di Korbalia atau orang sohabuhan ido tuata na tumau na lebih di pangumuman di Sirakus nama kita pada untuk ibadah di kau binasiran na tuat tuan motor dum di kano namula pangulu di ai patuluhon nama naik susuko lau siapun di ibadah Jehovah amanai pargo na sohatulosani disima ibadah pada mulak suruh tukanoon kamu mihak na mangulu do namate au korsea ditoni korbalia jalan salah huria nabalia huria hatopannya Kristen akan nabalia do dihasan dosa do dihatai namando mulak mangulu disebut dari hal namate do pihak luar nasara sudah amin. Titik di Minggu Sadayo Minggu 20 November tahun 2025 Minggu Sadayo Ima Minggu Advent na berjul Ima Minggu na malagam-nagam diharori Tuhan Yesus Kristus. Topik ini Minggu Sadayo Iba mardalan di hati uron di jauh mardalan di hati uron di jauh na baruahon parminggota di Sadayo Ima naluluhon ni amang patita resort amang patita Sibulon melihat kembali anak-anak di hari ini rohanu di lakogasi parminggota do lakogasi ibadah Natal sekolah minggu perdana ando budaya. Napa tubuhon perayaan Natal sekolah minggu saud Sadayo iman minggu tanggal 20 November tahun 2025 di Patupa Kuliah dan pos pelayanan Morodo Natal sekolah minggu perdana Iman Budari jam 10 siang 20 WIB jam 10 siang 20 WIB mayanan di Gariato asareta mahita saluhuk roh laho mengikuti mendohoti ibadah Natal di sekolah minggu di Huriata jalan di Luhon alam pendeta do ya Natal di sekolah minggu di Bagasa Sadayon ayo meno jalan dapat apa wakil mata asa di Bagasa kelas merah ya roh Natal iman Natal sekolah minggu Bagasa Sadayon napapatun pahenimon pilihan dari hari Minggu tanggal 20 November tahun 2025 pilihan ibadah sekolah minggu bulannya Rp20.000 pilihan ibadah umum pilihan syariah Rp54.000 pilihan syariah Rp52.000 pilihan 2
2A Rp70.000. Pilihan 2B dalam pilihan pembangunan Rp20.000. Ruas nomor minggu nalian itu. Ruas dewasa Udang Siaha. Ruas sekolah minggu 2 Punggung Basuke 10 Sadaha. Somonima titik ini pun Sadaya. Setuhan nama masuk kita nang kami dari kosong. Mulai ada lagi. Mari kita sampai nomor 42 ayat sada Raulina urut pakuman pilihan sada A lewat sada B. Pertanyaan, damai sumur sian seluruh roha imana maramuti ate-ate dohot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Harta itu harta Tuhan di minggu tahun baru perkuliahan minggu Advent atau suruh Ima nani siap paduliran saya mengkami pintu 2 ayat sada ayat 5 halaman 200
75. Pujama kita Akasma dapat itu Sorma Hatani Tuhan Panuliramu tarimo Tuhan uliauni Harajau dewata sebut iman hidupnya Odo hata nani ida ni si Yesaya anak ni si Amos tarimo tujuda do Jerusalem masa dosogo di ujung ni aka ari hot bisi di pawojak dolok ni bagas ni Jakoba di ucu ni aka dulu jalan misat siap aka robean jadi marron moman matusi sule aka wardeku jalan toro aka masuk maka toton tusi aka namadok Hita tanakuhi maduro ni Jakoba tu bagas ni dewata ni si Jakob asa diajarkan tu hita aka dalam jalan jalani hita yaka lapang ay marhawan sen siyo doso pagi jala sen Jerusalem hata ni Jakoba jadi manguhum mak ibana di lawatoni aga barbeku jara toron na torok aga bangso jadi pato pahon nasida mak orang nasida baik gidi jala huzur nasida baik aga sasari dambe si tahun ni bangso pak bangso orang ini jala dambe guru hono nasida pak usuon beta hamu ale to permis Jakob mardalan mahita di hadiron ini Jakoba itu sana mulai wanita kemanginan pasrohan wajib panginan Hussein di Pulau Tasagarong di Haromani siang besok dan Jumat maka dokter kita gospel Mormon. Barang pidahalita o gerejo barang asalita o Tuhan. Tunggu ibayo kita akan ujung bardalaka. Aina sila pakola oleh kita mamanya. Kita masih berjalan dalam proses sedang berjalan menuju ujung. Ada dua ujung ajaib kita dan ujung akhir zaman. Dari Adam dan Hawa sampai hari ini dan sampai ke depan, Tuhan senantiasa mengingatkan perjalanan. Banyak hal yang kita jalani alhamdulillah dalam hidup ini. Kita tidak tahu bagaimana kita menjalani hidup ini. Ada getir pahit, ada asam manis, ada pedas tenang, ada suka maupun keprihatinan. Di sini perjalanan bangsa Israel mengalami kesengsaraan pada waktu itu, mengalami penderitaan. Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel yang telah melakukan kejahatan sehingga bangsa Israel akan mendapatkan hukuman. Itu yang pertama. Kejahatan mereka tidak tampak menawarkan menyembah Allah lain. Padahal sebelumnya mereka sudah menerima kuasa, menerima pertolongan Tuhan. Kenapa jatuh ke lubang yang sama? Memang orangnya berganti-gantian dari generasi ke generasi. Tapi sebelum ganti generasi ke generasi, kita sudah mengingatkan turun-temurun generasi ke generasi tentang betapa pentingnya hidup bersama Tuhan. Di sini kita ada situasi, kondisi, kesengsaraan, penderitaan, dan kegelapan. Mereka tidak mengalami ketenangan, kedamaian,
Sehingga situasi kondisi bangsa Israel seperti ini membuat mereka menderita. Bahkan di pihak luar mereka, bangsa-bangsa lain pun memusuhi Israel. Terjadilah perang antar bangsa, mengasah, membuat senjata-senjata perang untuk memenangkan pertempuran. Ternyata Tuhan mengatakan ini kan umat Tuhan, bangsa Allah, bangsa lain, bagian daripada ciptaan Tuhan. Tetapi kenapa sesama ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan ini bermusuh? Oleh sebab itu, kalau kita baca di ayat 1 dan sampai ayat kedua, Nabi Yesaya menuarakan apapun penderitaan, apapun yang terjadi di tanah Yehuda dan Yerusalem, tetap ada di situ celah Tuhan, tetap ada di situ nama Tuhan, tempat Tuhan berdiri sampai hari ini, tempat berbahan bagi umatnya. Yang kedua, mengingat di ayat 3 dikatakan di sini, yaitu tentang bagaimana pengertian bangsa Israel dengan bangsa yang lain sama-sama melihat kedamaian, sama-sama melihat kuasa Tuhan, tapi lewat bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini mau digolok dan lain bermusuh, tapi berdamai. Jadi ada turun-turun generasi Abraham, Ishak, Yakub sampai hari ini bangsa Israel, di negara Israel. Apa itu Amina? Yaitu bagas di mana tempat Tuhan, nama Tuhan ada di sana, pusat orang mengenal Tuhan di Yerusalem. Yerusalem itu artinya kota damai, kota roti, kota kemakmuran, kota yang membawa sukacita. Tetapi justru kenapa yang terjadi kota pembantaian, permusuhan, kota di mana nama Tuhan dicoreng di sana. Lalu Tuhan memberikan satu membuat atau suatu rencana indah. Ini yang ketiga, yaitu Tuhan akan menggantikan dari kegelapan menuju terang, dari permusuhan kepada perdamaian, dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Artinya Tuhan yang memperkenalkan dirinya langsung. Amin. Namanya itu bertanam dikenal orang oleh cara dan tindakan Tuhan itu sendiri. Dan salah satu bentuk nyatanya Alhamdulillah tadi dikatakan di sini jelas sekali dalam bahasa Batak maupun bahasa Indonesia. Ayo, beta, ayo kita beriskat kepada mahita di dalam hati Indonesia ubah. Bau-bau ubah orang menyaksikan baik tinggi. Pedang itu adalah simbol senjata perang untuk membunuh nyawa orang. Akan diubah pedang itu, diubah orang bentuknya, dimodifikasi menjadi mata baja. Bahasa Barat untuk gigi. Mata baja ini untuk membaca lahan pertanian. Simbol pertanian ini namanya simbol kemakmuran. Petani yang menanam tanaman lalu akan menghasilkan panen. Jadi diganti, diubah namanya. Pedang itu entah bagaimana cara bermata baca yang kotor, yang juga mata baca adalah proses kontrol, bentukan, dua ekor dengan kayu lalu di belakangnya ada mata baca. Supaya tanah yang bertumbuh bisa ditanam. Apa saja ditanam bisa menghasilkan yang baik. Dan yang jahat kepada yang baik. Yang kedua, Tuhan akan bertindak mengubah
itu tombak itu membunuh lebih dekat, lebih dalam, menusuk tubuh seseorang sampai ke jantung, sampai ke hati. Ingat peristiwa Tuhan Yesus di kayu salib untuk memastikan dia harus mati. Dia sudah lemas. Lalu tentara Romawi menembak, ditusuklah bagian lambung Tuhan Yesus. Keluarlah, tercurah darah, barulah korban. Barulah Tuhan Yesus lemas sampai lemas dan mati. Sudah selesai. Nah, tobat itu, maka tobat itu diganti yang tadinya menusuk nyawa orang, menghidupkan nyawa, menjadi sesali atau kalau sesali bahasa bapaknya murid ya, sesali kalau panen tadi kan diporong. Tobat itu betapa senang bahagia dirinya bertani kalau panen begitu. Tak terasa, kalau kadang-kadang tak terasa, tak dihidupkan lagi, tak terganggu. Panen dibutuhkan di bawah rumah dan di makanan yang enak. Itu dari Tuhan mengubah. Jadi sampai ke akhir-akhir Eropa, musuh-musuh, Tuhan bertindak mengubah hati bangsanya sendiri dan bangsa-bangsa lain. Nanti di luar ini Tuhan akan mengubah bangsa-bangsa lain dan mereka akan pergi ke Yerusalem mendengar berita kabar baik, penuh kedamaian dan perubahan dan bangsa Israel bangsa yang terberkati. Itulah yang ketiga. Dan kita lihat di sini alamiah. Tapi sebaliknya, tetapi bagi yang melakukan kejahatan termasuk bangsa-bangsa lain, jadi makmur rumah ibadah di tengah-tengah yang keperbegu, jangan turunkan ke bangsa. Jadi Tuhan mengadili, menghukum, menghakimi di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Dan dia akan memberikan hukuman itu berwarna pada bangsa-bangsa. Artinya Tuhan sudah melakukan kebaikan. Apalagi kamu menyuruh aku Allah yang baik, tetapi kamu kenapa melakukan kejahatan? Kamu mengatakan aku adalah Allah yang kekal, tetapi kenapa kamu tidak mengikut? Kamu mengatakan aku adalah jalan kebenaran hidup, tetapi kenapa kamu tidak mengikuti jalanku? Justru jalan kegelapan, kalau kejahatan. Nah, disinilah namanya. Jadi diubah semua, kebencian diubah menjadi kasih sayang, dendam kesumat diubah menjadi keakraban. Bagaimana kita mempersiapkan ini alamiah untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya? Memang kita akan pertama. Orang mungkin gini, peristiwa perjalanan Natal aja bawaannya. Karena dirayakan kedatangan Yesus dalam bentuk bayi yang disusui oleh ibu sang ibu, dibesar-besarkan, dirawat. Tetapi di awal kisah ini, ibadah kita menanti-nantikan menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya mana sebagai hakim, sebagai juru selamat sudah selesai. Itu kata Yesus di Yerusalem, sudah selesai. Kita yang belum selesai aman. Selesaikanlah hubungan kita dengan orang lain. Selesaikan hubungan kita dengan tetangga yang tidak baik. Selesaikan hubungan kita nama tokoh, nama famili, nama gaul-gaul. Selesaikan. Kalau Bapak ada berbeda saja, ya ada simpang Arok. Kalau berbeda, mana si
puas sebelum perkara mulai tak puas suara marah diselesaikan hukuman. Jadi sebelum datang Yesus kedua kali diselesaikan. Hai anak-anakku semua orang percaya padaku, aku telah menyelesaikan tugasku, akulah juru selamat sekaligus selamanya. Bagaimana? Apakah aku mendapatkan iman di bumi? Apakah aku mendapatkan damai sejahtera? Di kitab Wahyu orang ingat, fokusnya iblis mengambil damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Itu adalah saya iblis. Jadi sangat tega sekali kita Maranatha sekolah minggu, Maranatha kita di tanggal 27, 24, 25, tanggal keluarga, malam Natal dan Natal. Kalau kita saling membenci atau saling itu tadi tajam-tajam kata-kata, kayak kalau orang tajam di beroha, dibully, dihina, direndahkan, itu sakit sekali. Bagi Yesus dihina, dicabut, sakit sekali. Dia tidak bersalah. Jadi kalau atas kami gak, itu abang sehari 2 hari itu udah kalau dia itu bukan antara terbatas tuh kisah barang dunia. Tapi Tuhan Yesus dia pun dicabut, dibully, dihina, direndahkan, diludahi, tetapi dia mengambil rupa sebagai seekor domba yang dibawa oleh seekor domba ke pengguntingan bulu domba. Sudah digunting bulunya, diambil keuntungan, lalu domba ini tidak dibunuh, dia tidak melawan. Tetapi untuk kedua kalinya tulis datang amanat, dia akan melawan. Makanya kita itu saya katakan di sermon dari sesuatu yang masih untuk tanggal 7 Desember April kedua. Sebenarnya amalnya perlu kita buat liturgi gabungan amal ini, liturgi khusus setelah Yesus, liturgi Natal, ada satu lagi liturgi kita apa? Apa itu? 3 orang di sini berdiri. Amanat ini. 1 menyiok pohon, nama satu pohon sinas. Pohon ini adalah pohon berjalan. Tinggal manusia ini apa yang pohon berjalan. Kalau menghasilkan buah yang baik, nah ini yang diharapkan Tuhan, buah pertobatan. Itulah pohon. Satu lagi, dananya ada simulasi buah. Buahnya manis, segar, enak sekali untuk dimakan. Menyegarkan seluruh. Makanya makanan manusia pertama kan buah-buah dari tanah Eden. Orang sering makan buah yang pasti lebih segar daripada makan daging ataupun ikan. Makanan manusia pertama buah pohon-pohon di tanah Eden, bukan ikan, bukan daging. Karena itulah keunggulan daripada buah pohon-pohon. Tapi satu lagi namanya ada kampak atau kapak. Kampak, akulah kampak. Barang siapa yang tidak berbuat baik, kampak sudah siap sedia di bawah pohon, di akar pohon untuk ditebang. Lalu ketakutan kita semua. Jadi selesaikan hubungan kita. Berbuah-buah yang manis kalau kita dendam itu buah. Iri hati juga buah. Sakit hati juga buah. Maka lepaskan kita ubah. Makanya kita nanti perjalanan kudus saudara, melepaskan semua. Jadi yang diharapkan Tuhan Yesus atas semua 5 amal yang kita. Bapak ubah pikiran semua. Ada 2 hal di sini yang saya sampaikan dari kisah ayat ini. Yang pertama, untuk seterusnya dalam perjalanan hidup kita yang amanah,
kita diarahkan memilih perubahan daripada kebinasaan. Mubah kita mana aku? Pilih 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 perubahan atau kebinasaan untuk menanti-nantikan, menunggu-nunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Karena Yesus adalah Tuhan dan kita adalah umat tebusan yang ditebus. Dan yang terakhir namanya seterusnya, yang kedua, kita diarahkan untuk menerima mene. Mene ini lola mata filosofi sangat bagus sekali. Luar anak kami sekolah ini beberapa remaja di Mememo. Saat itu saya Mememo menjual positif menjual kasus-kasus perkara korupsi ya. Mememo menjual orang tua dulu punya dulu makanan dari perutnya, baru dikasih pada anak masih kecil. Banyak menanya istilahnya hubungan batin sampai ke alam bawah sadar bahwa pengaruh yang baik dari orang tua diberikan kepada untuk generasi turun-temurun, generasi ke generasi. Itulah hebatnya bangsa saya. Dari turun-temurun generasi mereka ingat apa yang terbaik, pengaruh yang baik dari sebelumnya. Itulah awalnya Mameneko Dumi hidup Kristo. Masuklah kita setelah kita di Mememo hari itu maka masuk ke ruang tubuh jasmani kita dan ruang hati, jiwa, pikiran kita menjadi serupa dengan Tuhan. Solhot Tuhan. Jadi awalnya kita ada tiga ini. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh itulah yang kekal selama-lamanya. Lalu Tuhan menghembuskan rohnya, nafasnya ke lubang hidup manusia dengan yang hidup dalam hati. Ini bersih, murni. Ini adalah gambar Tuhan yang asli. Lalu satu lagi jiwa. Nah, jiwa ini wadah antara roh dengan tubuh. Jiwa ini terbentuk dari diisi oleh pikiran masuk. Jiwa ini diisi oleh perasaan kita masuk. Lalu bagaimana dari pikiran kita masuk ke jiwa kita? Jadi jiwa ini penghubung antara roh Tuhan yang asli, yang kuat dan murni dengan keinginan dari kita. Makanya ada tiga kali roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini terbatas, sangat rentan dengan keinginan duniawi. Adalah korupsi, perusahaan lingkungan, rusak wadah kita, tanah batang rusak. Pembalakan liar, ditambah lagi pembalakan yang resmi. Di mana ada perusahaan pembalakan liar, pembalakan kayu, di situ akan berluas. Sehingga bumi ini ibaratnya jiwa rusak. Jiwa rusak, tubuh rusak. Tapi roh Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus diubah semua. Tubuh kita ini yang penuh dengan duri, dengan jahat. Dan jiwa kita menjadi tempat wadah hubungan antara roh Tuhan, firman Tuhan, dengan keinginan tadi. Jadi sebelum manusia, sebelum ada Hawa, Hawa sudah ada. Banyak dalam diri ada. Hawa itu keinginan. Karena hawa nafsu makan, hawa nafsu untuk berambisi, karir, menjadi tinggi, menjadi paresis, menjadi kurus, menjadi kapolres.
Itu tadi pekerjaan kamu itu sangat capek. Dia membuat nama-nama buah-buahan, daun-daunan, hewan binatang, ini hewan itu mau ciri-ciri, dikasih ini, capek sendiri kan. Nggak ada teman penolong. Lu sih, rumah Tuhan juga masih pulang terus. Terus dia dijadikan Hawa. Jadi firman Tuhan itu kepada Adam. Setelah terjadi Hawa, dikasih tahu sama si Hawa bahwa yang jangan makan itu milik Tuhan, itu celah Tuhan, karena berjudul buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kan berkatakan kepada Adam, semua buah-buah di taman Eden ini boleh kau makan buahnya, tapi yang di tengah-tengah jangan, karena ada unsur pengetahuan yang baik, pengetahuan yang jahat. Di luar itu semuanya pengetahuan yang baik, tidak ada yang sebutir pasir pun. Hidup si Adam yang jahat ada, sehingga sangat akrab dengan Tuhan. Terus Tuhan berjalan-jalan di waktu sejuk, berbicara kepada si Adam. Tapi kita tidak tahu berapa lama proses kesendirian si Adam. Dia mengeluh, nggak sanggup aku Tuhan, banyak kali ciptaannya, apa yang mau kerja. Belum tugas ini Hawa. Lalu si Hawa itu yang membuat hal-hal yang indah, merhatikan sudah indah. Nah, Hawa itu pakai ini kan. Akhirnya itu bagaimana saya di pada posisi gosong, sebagai mati, keluarga anak, tanggung jawab penuh, penasihat utama, mengamankan, mengawal. Jadi begitu abangnya, mari kalau roh kita itu bersih, murni. Jiwa ini antara rusak, antara yang bersih dan yang kotor. Jadi kalau kalian, kita kalau dia orang tua, kita jauh dan gayanya, itu belum bersih. Makanya si bersih tua bajunya warna putih, warna serponi, tulus warna merah, pengorbanan. Karena ikut jalan upah, HMB yang jalan upah sebenarnya, balancur, istilah GW, mantap. Bukan gaji, bergaji, jam 7 masuk kerja, sama lima selesai. Ada permintaan klien, tolak. Besok itu. Lalu melepas kita, dosis tua, baru mana saya sekolah, jam 20 ini, kau masuk mana? Luar dengan dokter, tiba-tiba makan dua lagi. Mati-matinya yang lain. Nah, kalau dia kerja 2 malam, melayani, dia bergaji, belancur. Di Hitabe, dalam Kristen, setiap yang bekerja, dia mendapatkan upah. Hari kerja malam, layanan, pajak, malam hari. Jadi mari apa yang pertama ini? Lagi hari AIDS sedunia ini sangat mengerikan dari hari AIDS. Hilang kekebalan tubuh. Mereka menerima keinginan dari AIDS masuk ke jiwanya dan tubuhnya. Pas saya oke naik, tapi sebelum mati baru Allah. Tadi buat masuk Tuhan para medis, perawat, bahkan menangani namanya AIDS. Aku pikiran kalau yang suatu pikiran pakai, pikiran tahu. Nanti yang rasai, nanti ada dosa. Dia pikul dosanya, tapi pikiran juga itu terpikul. Memikul dosa dia dalam arti mendoakan, merawat, menolong. Itulah yang diubah. Senjata yang menghakimi Bapak Ade Sini, mungkin Pak Ade yang sudah ada ujian itu dan anak asing. Itu lewatnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari mohon baru kita tahu luang Bapak Ade, baru kita melopang
pada itu. Nanti di tim martabat atau sekolah minggu. Ini generasi ya, sekolah minggu turun temurun itu narasi dunia dari generasi ke generasi sampai ke generasi kedua kali. Kalau kami ini 50 tahun lagi itu sudah berakalah. Dan umur 12 sampai 50 masih berakalah. Tapi umur 22 ini sampai 50 tahun. Jadi mulu sehat tadi. Jadi mainan, mari kita semangat. Meskipun kita kecil pos kali ini, ini semangat. Kalau istilah menurut tahu namanya, ibadah berbeda kalau tahu tubuh berarti sudah dulu ya. Mati-mati dan busuk. Pas mati-mati dan busuk itu diganti. Bulu-bulu dan busuk. Besar apa ya? Akan turun kalau ini kena kepada yang baik. Raja Salomo tidak pernah berperang karena dia menikmati setelah bapaknya dalam bertobat. Udah aman semua negeri Yerusalem, kerajaan Israel tidak menikmati nama di Salomo. Wah, banyak emasnya, banyak bintangnya seterusnya sampai ibadah kawin-kawin dengan bangsa seperti terjadi campuran kepercayaan. Ujung-ujungnya belah dua negara Israel. Kerajaan Israel Utara 10 marga, Israel Selatan 2 marga. Marga Yehuda dan marga Benjamin. Tadi kan keturunan dari Raja Daud. Bapak kita Aminah keturunan dari bapak kita. Bapak kita ini kita sekarang. Lalu kita itu berapa? Generasi. Jadi mari kita tadi roh Tuhan, roh kita, jiwa kita dibuatkan. Ibaratnya mangkok. Mangkok itu tetap ada roh di situ. Tapi tubuh kita masuk ke jiwa-jiwa ini apa? Keinginan yang baik, jangan campur-campur. Urusan murni yang enggak baik uang, lepaskan uang. Dan simpan-simpan. Emas disimpan di hati sekali orang. Ada mau benci disimpan di hati. Benci dari rusak pikiran, rusak yang timbul dari dalam. Mari dari sekarang yang sudah negara kita ini tak tahu lagi. Banyak sekarang hal-hal yang jahat terjadi. Dipandang karena laparan bicara apa itu persoalan. Jadi karena berlaparan karena kalau benar ini kau tahu cuma terjadi satu kan yang berjebak itu lalu pakai korban. Orang tak menilai mana yang baik dan yang jahat. Asal turut ada berisi. Mari amalkan kita semuanya. Engkau mengingat, engkau di mengatakan sekolah minggu, luar biasa sekolah minggu kita. Dari wilayah yang masih 2 mingguan, saya juga datang, masih sempat menjaga terima Tuhan. Saya sangat bahagia di wilayah dari sekolah minggu. Semoga dia tanamkan firman Tuhan ini di jalan terang Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Hari ini kami kembali bersyukur, bersukacita penuh karena roh Tuhan hadir di tengah roh kami yang dari Tuhan. Jiwa kami sejuk, jiwa kami begitu akrab dengan Tuhan, akan firman, akan kasih karunia. Namun tubuh kami ini Tuhan masih ada memang bawaan lahir hidup kami ini. Manusia memiliki banyak keinginan. Tuhan, ingatkan kami untuk menginginkan yang baik-baik saja, yang positif-positif saja. Berikanlah kami apa yang kami butuhkan. Jika kami berkeinginan, izinkan kami mencapai keinginan itu seturut dengan kehendak-Mu.
yang sejalan dengan terang Tuhan, sehingga kehidupan ini tidak bercampur terlalu banyak yang kotor-kotor, pikiran kotor, kata-kata kotor, perasaan kotor. Lalu berikan pikiran yang jernih, hati yang murni, dan jiwa yang bercahaya terang di jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita terpuji Tuhan pasal pembelian 2A 2B pendeta siang UKP 500 ya Allah. Upasatani masih ada hari Tuhan dan hari Tuhan. Saya jauh negara uang mengucus di dalam pasuk-pasuknya dalam hari. Asa orang siakari piano, bagi puluhan rajon di tengah-tengah di hurian berpoti dia. Buhay mawahana hiti-hiti kodim. Asal bukan dahani borang di sini hari Tuhan. Asal berkir hari mandok mulia Tuhan. Maka hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Oh
pas hapon hari tu bagasan tahun dan paruang. Widahari di bagasan nasa toni dengan dibasam. Buas doho mengalir beri dan dahuli Tuhan. Asal abname dalam rasonangan Tuhan. Ditambah bodoh di dalam yang kena korsia. Akan burju mengoloi hatam. Di pagawai bodoh akan korsia doh na kosong. Akan nama maritahon habal dauku. Di tomat-tomat ni huliam. Turun naso kapitangan dosuli. Dengan dibasam nasa tahun. Siang minggu tu minggu, siang bulan tu bulan, saat roh bisa darion. Di bawah ini, puji kami magwaru, jalan pasangan kami mau. Saya menggomi jalan pasang-pasang maknang huriam. Tabai magalut, hari torok niakan ako siya. Namarahongi roh hariho. Saya pararap maharajong di sabdok portidyon. Saya ramoti huriam, asa unang sahot tahin di parjahat. Nangangambali harap ni harajong. Saya ulang bawa suriam disusai, dikaori, mana didayai. Ramu lima akan napinggitmu, pai masalah Tuhan duluan. Saya mau dimasukin kosong, nama maritahun dari kanal ini. Saya coba akan nasutuman daho, doh baru kamu na asing. Asa doh nasidak pasangan warmu. Saya mau dijarak pardai mahuriam, saat doh di halo ni Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Alhamdulillah kami nanti bermenjang saat bagian keluarmu, saya roh jauhmu, saya sama Tuhan di dalam Tuhan sama dari bermenjang. Lihat Tuhan saudara Tuhan siapa hari, saya sama bersama semua pada sana di dosa lindungan anak dosa Tuhan. Gunakan itu untuk manusia. Palua mahani siang pangaruh. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama buhinan Tuhan jala asi marohana nidaho. Di dokakon Tuhan debatama buhinan Tuhan jala di pasar hormat dame